Selamat malam. Hari ini adalah hari dari penginjilan, di mana akan didengarkan oleh para bapak-bapak ya, kepala keluarga yang harus menginjil, yaitu di Pak Martin, grupnya Pak Martin, kemudian grup Batu Bulan. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan Denny dan istri, tapi saya yakin karena dari Pak Gembala memberikan masukan jika ada suara gembala yang tanya atau memulai percakapan supaya itu dikembangkan, Pak Denny dan beberapa orang saja. Jadi saya pastikan masih Pak Denny di dalam keadaan yang baik. Demikian juga Pansasari ya. Saya ingat dengan Pak Parto itu dan Anggar yang saya minta tolong tanahnya yang longsor itu, yang diperlukan apa? Setiap kali karena kesibukan saya mau tahun baru, habis Natal, lalu beberapa minggu kemudian Pak Gembala harus dicuci darah bertambah menjadi 3 kali, kemudian Imlek. Dan kalau pas saya ingat, tetapi pas malam hari besoknya lupa lagi karena schedule-nya banyak. Jadi kalau ini didengar oleh Pak Parto, Anggar atau siapapun, belum memberi masukan apa kebutuhannya, karena saya berusaha untuk memberikan bantuan dan itu tidak pernah lupa, entah berapa semen, entah berapa batako, pasti akan tersalurkan ya, hanya untuk meringankan, bukan mengambil alih. Dan saya berdoa terus harap semuanya masih bisa baik. Jadi para semua yang tergabung di dalam penginjilan malam hari ini, kita sama-sama belajar, karena termasuk yang ada di dalam penginjilan itu kebanyakan dari pria baptis. Dan siang hari ini pun saya ditolong oleh Pak Putu, kan kemarin ulang tahun, saya mau nyebut namanya tuh karena dari kecil ya, dari kecil SMP aja belum, jadi saya kalau manggil Wayan Sawah itu yang paling cepat, karena saya ingin memberikan kemudahan dalam pikiran saya terhadap para anggota saya sampai dia menikah, mempunyai anak, dan dia tergabung dalam pria baptis yang membantu dalam penginjilan ini untuk merekam saya. Terima kasih Pak Putu atas bantuannya untuk merekam, karena masing-masing punya banyak tugas. Dan hari ini saya rasanya sudah berbulan-bulan tidak ketemu dengan para penginjil ya, yang tergabung dalam penginjilan pria baptison. Sudah berapa bulan Pak Putu ya kita tidak ada ketemu, biasanya di rumah saya, tetapi karena yang merebak itu luar biasa dihentikan, jadi sekolah minggu maupun pria baptis saya tidak bisa bertemu. Hari ini pun Pak Putu merekam di kedai saya. Jadi selamat berjumpa para semua pimpinan, kepala-kepala yang ada di dalam grup masing-masing Batu Bulan, Pak Martin maupun di Bedugul, Pansasari. Selamat kita bertemu kembali, walaupun mungkin kalian sudah di dalam beberapa minggu ini mendengar khotbah-khotbah, dan yang suka mau bergabung belajar bersama-sama tiap hari agar tidak membuang banyak waktu untuk hal-hal yang kita pikirkan dalam pandemi ini. Karena saya selalu mencoba di dalam hidup ini, jika saya boleh berpikir, saya tidak akan berpikir tentang hal-hal yang menyulitkan, tentang hal-hal yang membuat bimbang, membuat takut, tetapi saya lebih suka membaca firman, berkata-kata, berdialog, tanya jawab, ataupun bercerita tentang Alkitab. Karena bagi saya itu merupakan satu kehangatan dalam hidup saya untuk
dalam pandemi ini saya tidak perlu harus terlalu takut, bimbang dan ragu, karena kita adalah bagian milik Allah yang sudah disendirikan. Nah, mari kita hari ini akan melihat di dalam Mazmur 73. Mazmur pasal 73 itu kalau kita melihat judulnya adalah pergumulan dan pengharapan. Kata pergumulan ini adalah sesuatu yang berat. Pergumulan berarti orang yang sedang bergumul atau yang sedang di dalam hatinya berbantah-bantahan dengan pikiran, dengan hati, atau yang sedang di dalam pola pikir yang tidak memfokuskan pada satu ketenangan. Tapi kata pergumulan adalah sesuatu yang dipikirkan, yang diolah, dan yang belum dapat diselesaikan untuk menjadi satu tujuan yang tenang. Ya, contohnya saya ambil ya, ketika Yakub berada di tepi sungai Yabok, dia sedang berpikir ingin kembali ke tanah Kanaan, tetapi dia takut dengan kakaknya Esau karena dia mengkhianati hak sulung, yang kemudian dia selalu berpikir nanti kalau ketemu apa yang akan terjadi. Nah, kalau saya bawakan hari ini, saya akan berpikir setiap orang pasti bergumul dalam kehidupannya. 1 tahun hampir ini akan kita lewati, tetapi ternyata sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa COVID itu akan berhenti. Saya tanya sama Pak Putu sudah kerja ya, mungkin seminggu 2 kali. Jawabannya tidak, belum. Terus sekarang apa pekerjaannya? Beliau beruntung karena ada kepercayaan yang sudah dikerjakan orang tuanya berpuluh tahun, yaitu menggarap sawah. Nah, saya berdoa supaya pekerjaan itu boleh berjalan. Apa yang ditanam, apa yang menghasilkan, biarlah semuanya itu boleh menambah. Karena Anda tahu sekarang pun dalam zaman modern setiap orang-orang sekolah itu, kalau zaman dulu orang tidak mau kembali ke desanya, tapi sekarang pertanian dan penyuluhan itu diberikan dalam pemerintah. Anak-anak muda kembali ke desa untuk mengerjakan bagaimana bertanam supaya hasilnya lebih baik, lebih bagus. Dan itu sesuatu yang saya pikir saya kepingin ya, tapi sudah tua dan tidak memungkinkan. Jadi mungkin Pak Putu pun kalau berubah profesinya no problem, karena saya pikir supaya itu kalau tanam saya tanam kangkung, tanam lombok, tanam apa, saya ke situ saya bisa belanja ya, dan dijadikan pertanaman. Ini satu ide ya. Kalau ada beberapa yang harus digarap, coba mulai digarap, diperhatikan, ada sedikit modal dengan pelan-pelan dan diberitahukan, itu akan menjadi satu ide seperti di TV-TV itu. Jadi kalau orang mau cari pokcek, saya kebetulan rumahnya dekat dengan Pak Wayan. Orang mau cari lombok, saya bisa ke situ. Cari sayur lainnya selada dari ke pasar, lebih baik ke tempat anggota sendiri. Ini satu gagasan ya, karena bertepatan beliau berada di sawah. Nah, itulah yang dikatakan pergumulan. Dalam situasi politik seperti ini, dalam situasi bumi seperti ini, setiap orang dalam hatinya ada bergumul. Ada yang ekonominya menjadi lemah, ada yang rumah tangganya menjadi lemah, ada yang hubungan antara anak orang tua ataupun sekelilingnya, antara orang gereja, para pekerja dengan para semua yang ada di dalam lingkungan gereja. Karena waktu yang seperti ini membuat semua orang berpikir dengan berat. Nah, kira-kira pergumulan apa yang dikeluarkan dari Mazmur Daud pasal 73 yang dikatakan di situ pergumulan dan pengharapan. Jadi ada satu keindahan. Jadi ini tidak mengisahkan seperti orang dunia yang mempunyai pergumulan, tidak ada pengharapan, lalu bunuh diri, lalu mencuri, lalu membuli, lalu membakar istrinya, membunuh anaknya, sebab tidak ada pengharapan. Tapi Alkitab memberikan satu paket yang langsung bahwa jika kita orang percaya mempunyai pergumulan, maka
sertakanlah dalam hati dan pikiran kita bahwa ada pengharapan. Karena Alkitab mendidik, mengajar kita bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegur, mendisiplin, dan menyatakan apa yang baik, yang benar, di mana manusia perlu belajar. Nah, bapak-bapak yang dikasih dan ibu-ibu yang ikut mendengarkannya, ayat 1 dikatakan seperti ini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, garis bawahi, kalau tidak tulus, tidak bersih hatinya, apa tidak disukai oleh Allah? Oh, pasti ada kesempatan. Karena Mazmur ini tidak ditujukan hanya orang yang sudah belajar kepada Allah, yang sudah dewasa di dalam Allah, yang sudah mengerti dan yang sudah melakukannya. Tetapi Daud menuliskannya ini karena Daud menginginkan jika ada di antara kita yang mendengar dan di antara temanmu, sahabatmu, saudaramu yang mempunyai permasalahan, merupakan satu dorongan bagi kita yang percaya, yang mungkin sudah dewasa, mungkin memahami kata-kata ini, kita harus memberitakan. Karena ini dikatakan penginjilan. Penginjilan adalah berita tentang keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang menuntun manusia agar manusia mempunyai tujuan hidup dan pengharapan. Sebab kalau tidak, pergumulan pasti lewat. Tidak mungkin. Tidak usah pandemi, ada pergumulan. Apalagi pandemi. Tetapi ayat 1 dibuka dengan Allah itu begitu baik, tetapi kepada siapa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oh, saya tidak tulus, saya tidak bersih. Mari saya katakan kepada semua yang mendengar firman ini, dan katakan kepada sahabatmu, temanmu, orang-orang sekelilingmu, bahwa Allah mengasihi orang yang tulus hatinya dan bersih. Tetapi apabila orang merasa tidak tulus dan hatinya tidak bersih, ada kesempatan. Karena malam ini kita sama-sama belajar, mendengar, dan menjadi sumber berita tentang pergumulan dan pengharapan. Sehingga ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Siapa ini? Daud. Dia mengatakan sedikit lagi. Dia tidak mengatakan aku ini tidak tulus, aku ini tidak bersih, bukan. Tetapi dia mengatakan tetapi aku sedikit lagi aku tergelincir. Berarti Daud mengerti ayat pertama bahwa jika dia tidak tulus dan jika dia tidak mau membersihkan hatinya, maka dia pasti tergelincir. Sedikit lagi aku tergelincir. Loh, kok Daud tidak tergelincir? Sebab ayat pertama tadi, Allah itu baik bagi yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Dan ketika Daud merasakan dalam kehidupannya ada banyak tantangan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, maka hatinya berkecamuk. Yang diinginkannya pasti adalah stop untuk dari semuanya. Supaya kalau bisa, kan saya pun kalau bisa, nggak usah berjuang lah, nggak usah bergumul, tahu-tahu mendapat yang baik. Kenapa harus bersih hatinya? Kotor nggak apa-apa lah. Tetapi ini firman yang mendidik manusia, dan Daud mengerti itu. Dia mengatakan sedikit lagi aku bisa tergelincir, karena dia sadar sebagai orang yang menghadapi fakta, kesulitan, kesusahan, tidak mungkin orang bisa tenang jiwanya, bisa bersih hatinya. Karena ketika bergumul itu, kata bergumul yang saya katakan peperangan atau ketidakcocokan dalam hati dan pikiran, artinya bertabrakan. Orang yang bertabrakan tuh curi ndak, curi ndak, ndak, karena takut sama Tuhan. Maksudnya bertentangan. Daud bertentangan ketika dia rasakan kesulitan. Tapi Daud sudah terbiasa berhubungan dengan Allah. Dia tahu bahwa hanya orang yang tulus hati dan bersih hatinya, dia
akan mendapat pertolongan dari Allah. Itulah sebabnya ayat ketiga, sebab aku cemburu. Ini loh, aku cemburu. Loh, aneh. Cemburu apa ini maksudnya Daud? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Oh, yang dia cemburi adalah orang yang tidak mau kenal Tuhan. Kok kelihatannya malah tumbuh berdiri, malah berhasil. Kita yang mau belajar, yang mau bergumul dalam pengharapan kepada Allah, kadang-kadang memperoleh fakta. Saya mau bekerja, mungkin saya boleh berdialog dengan Pak Putu dengan berkata seperti itu. Pak Putu bilang, iya, saya ini bukan orang males loh Oma. Saya kerja tepat waktunya setiap hari, dan apa peraturan kantor saya tidak ingin tidak melaksanakan, membantah atau mengubahnya supaya saya menjadi pekerja yang baik. Tapi kadang-kadang di kantor tuh yang males, nanti kalau ada bosnya tunduk-tunduk, nggak ada lagi berbuat seperti itu, malah disukai bos. Misalnya, itu contohnya, dan terlalu banyak yang seperti itu. Nah, Daud juga cemburu. Bagaimana mereka ini kok malah kelihatannya subur, berhasil? Maka ayat keempat dia sedang menggambarkan lagi, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Coba itu para pembesar-pembesar yang korupsi, tidak ada kesakitan terbang cari dokter ke Singapura, obat, makan setiap hari diatur, minum ini, obatnya ini, sayurnya ini, dagingnya ini, sampai semuanya diatur, ditata oleh dokter karena banyak uang. Tapi seperti kita, rakyat kecil yang tidak mempunyai uang, dalam pandemi ini sebetulnya kita sudah kolap, takut, bingung. Kalau itu dibahasakan, dikeluarkan jika tidak mengenal Allah. Tapi kalau mengenal Allah, kita memperoleh kekuatannya. Tapi bagi yang tidak kenal itu, lihat saja, malah makin menjadi jahat. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Nah, ini suatu fakta kejadian. Daud melihat fakta bahwa orang-orang yang jahat kelihatannya muncul, kelihatannya masih bisa bertahan. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Tahu ini apa yang diartikan kesusahan manusia? Kesusahan manusia dalam pandemi ini bagi rakyat jelata, saya dan para orang-orang yang di bawah itu, kesusahannya ini nanti gimana ya? Makannya sampai kapan bisa bertahan? Berasnya sampai kapan bisa bertahan? Gereja itu berpikir seperti itu. Sampai kapan sosial dapat memberikan? Tetapi ya bersyukur bulan lalu tetap masih memberikan, walaupun tidak selengkap pada awal-awalnya. Nah, karena apa? Itu terjadi, itu kesusahan manusia, bukan kesusahan para bos-bos. Bos-bos itu kesusahannya sendiri. Dia memikirkan uangnya tidak bisa berkembang, bertumbuh dengan ketamaannya. Tetapi kehidupan sehari-harinya masih makan, masih minum, masih ke dokter, masih semuanya serba lengkap. Tidak seperti manusia-manusia sekarang. Saya mengatakan, tolong mulai bulan ini harus dijaga hati-hati sampai kapan. Walaupun ada persiapan, tetapi pakailah persiapan itu dengan baik. Ya. Opanya bilang, benar kamu, omonganmu itu benar. Kalau tidak hati-hati, ya. Saya dasarnya kenapa berkata seperti itu bukan tidak beriman, justru saya beriman. Karena kalau saya membaca Alkitab, maka kita akan bisa mengetahui ini hanya satu gelinting perasaan yang diuji oleh Tuhan. Belum benar-benar yang dikatakan bahwa kesulitan nanti, semua penyakit timbul, dan kemudian makanan menjadi mahal, sampai yang dikatakan manusia aja dimasak. Kanibal toh. Ya toh, ibu-ibu memasak bayinya. Nah, kita mengatakan itu. Kan belum sampai ke situ. Kita masih makan walaupun sederhana dan susah.
masih kemanusiaan kita berjalan. Tetapi saya bertanya dalam ayat kelima ini untuk para mereka yang berada di atas, dan ini bukan saya berkata pada gereja saya, semua para penginjil yang termasuk di dalamnya. Jika engkau punya teman, jika engkau punya sahabat, jika engkau punya tetangga dan lingkunganmu, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saya tidak ngerti ya, kena tulah seperti orang lain. Coba kemarin di Nganjuk tanah longsor, kembali tanah longsor, yang dimakan ya penduduk sekelilingnya yang tidak punya, tidak mampu. Saya selalu duduk merenung mengajar, mengapa ya Tuhan, kok tidak cepat-cepat datang aja yang dihabisi, yang kaya-kaya, yang koruptor, yang orang kaya tidak pernah membagi, seperti itu. Gereja kita termasuk gereja yang selalu ingin melihat supaya tidak sampai pada garis, sampai tidak bisa makan, sampai lapar, nangis-nangis, sampai aduh tidak bisa bangun karena tidak makan. Tetapi setiap kali kita cek dan recheck, semuanya masih baik-baik. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, susah. Maka ayat ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Siapa yang berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan? Ya orang-orang yang tidak mengerti itu. Sementara manusia, rakyat kecil mengalami kesulitan, tapi para penggede malah berperang sendiri untuk merebutkan kedudukan, karena di sana ada yang dapat diselewengkan uang negara. Semuanya jadi kacau balau. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Terjadi dalam negeri, dalam pemerintahan, kecongkaan, kesombongan, dan pribadi yang tidak mau melihat sekelilingnya. Akhirnya yang terjadi satu pemerintahan malah baku hantam. Itu coba ada yang di Myanmar, ganti, turunkan. Itu coba juga di Amerika, pergantian presiden yang mengungkapkan begini begitu. Aduh, saya tidak bisa mengerti. Maka ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Maka mereka siapa? Yang menyindir, ya orang-orang itu yang tidak ngerti apa-apa, pakai nama para pemerintah. Tetapi mereka tidak mau memahami, melihat dengan benar-benar. Coba bayangkan kalau saya membayangkan itu ya. Coba kalau orang itu benar-benar memperoleh kesejahteraan seperti di Singapura. Orang-orang kuliah, para murid-murid itu, jika dia mau membeli bahan untuk kuliahnya, karena ada laptop misalnya, kertas misalnya apa, itu menunjukkan kartu pelajar, dia akan mendapat keringanan banyak, 40%, banyak itu. Coba kalau laptop 10 juta, 40% jadi 6 juta. Kan itu menolong supaya murid-muridnya semua bisa mempunyai peralatan untuk ilmu mereka. Indonesia dikasih kartu, tidak belikan beras. Karena apa? Keadaan kemanusiaan yang tidak seimbang. Coba di pemerintah itu daripada ribut-ribut yang lain itu, ribut toh. Sekarang enaknya kalau di toko buku semua diseragamkan. Kalau dia mempunyai ini, kartu anggota sekolah dari mana, apa benar, beri potongan. Karena pemerintah daripada menyiapkan, menteri pendidikan disiapkan uangnya banyak, kemana itu? Cari-cari, beli buku, beli apa yang tidak dapat dirasakan oleh rakyat kecil. Nah, hal semacam itu contoh. Nah, kalau gereja pun juga bisa. Mungkin gereja menekan bagaimana caranya. Itu yang masih memberi beras dan sebagainya itu, yang nolong orang kematian dan sebagainya itu, kadang-kadang apa anggota mengerti, tidak memahami. Gereja tidak. Keterbatasan gereja itu kolektanya berapa, diliput di bendahara, semua orang sebetulnya bisa belajar. Ada tangan-tangan terulur yang kadang-kadang orang tidak mengetahui.
sehingga no say thank you, no say apa, ya semaunya. Saudaraku, di mana-mana sekarang ini sedang terjadi hal-hal yang tidak menggunakan kebenaran Allah. Tapi hari ini, malam ini kita belajar bahwa kita jangan seperti orang dunia, tetapi bagaimana engkau dengan firman Allah membagikan dan mengatakan dalam lingkungan hidupmu, agar dalam pergumulan orang tidak hanya bergumul tentang percakapan yang tidak berarti. Bagaimana kita bergumul untuk memecahkan masalah dan persoalan agar apa yang tidak berarti dirubah menjadi satu pengetahuan yang berarti, yang mendidik dan mengubah pola pikir dan pola hidup. Maka ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi orang yang begitu tadi apa tuh? Maksudnya orang yang itu tuh banyak dikelilingi, tetapi berlimpah-limpah mengelilingi bukan menjadikan sesuatu yang baik. Sebab dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan? Ada yang maha tinggi. Ini kan perkataan sindiran yang kurang ajar. Saya kalau ngomong bagaimana orang-orang yang berada dalam satu lingkungan tidak tahu. Jadi anggota gereja umpamanya tidak tahu haknya, tidak tahu kewajibannya, tidak tahu apa yang akan didapat, dan tidak tahu juga, tidak mau tahu juga apa yang harus dikeluarkan. Taunya pada satu titik kolap, tidak mengerti apa-apa, tidak mau tahu. Pokoknya gereja yang harus mengerjakan. Saudaraku, hal itu jangan sampai terjadi dalam gereja kita. Belajarlah. Setiap anggota gereja mempunyai hak. Setiap gereja harus mengeluarkan peraturan dengan rapi, teratur, supaya tahu hak-haknya. Hak pemimpin, hak yang dipimpin, yang dilakukan pemimpin, dan yang harus dilakukan yang dipimpin. Semua punya kewajiban. Percaya kepada Allah juga seperti itu. Tahu siapa Allah, tahu siapa kita. Tahu apa yang dapat diberikan Allah, dan tahu apa yang akan dapat kita kerjakan untuk Allah. Itu baru dunia harusnya menjadi baik. Tetapi karena semua orang tidak mau tahu, tahunya dengan cara dan pikirannya, maka menjadi rancu. Maka dalam ayat ini ada sindiran yang mengatakan bagaimana Allah tahu hal itu. Dianggap Allah tidak tahu. Ada orang-orang tertentu yang kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Kok aneh? Apalagi kalau duduk di tempat pemimpin tidak tahu apa yang dipimpin, apa yang harus menjadi pemimpin. Aduh. Maka sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak mau tahu. Maka Bapak Gembala itu kalau menjelaskan, kalau kamu menjadi anggota yang terdaftar, kamu mempunyai hak suara, kamu mempunyai hak untuk menerima pelayanan. Loh, itu jelas. Tapi apa semua orang tahu kata-kata itu? Pura-pura tidak tahu, ya itu fasik ini tadi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Orang tidak mau ngerti. Orang yang tidak punya pun ya seperti itu, tidak mau ngerti urusannya. Gereja itu dapat uang dari mana, siapa yang memberi juga tidak mau ngerti. Ngertinya enak aja, oh dikasih seperti itu. Sehingga tidak ada kewajiban. Allah itu luar biasa. Allah memberikan kesempatan kepada manusia ketika kita percaya dengan dia. Dia mendidik kita supaya menjadi orang yang disiplin. 3-4 hari yang lalu saya sudah berkhotbah. Saya nggak ngerti Pak Putu mengikuti khotbah saya setiap hari apa enggak. Bagaimana dalam khotbah saya mengatakan Yesus itu loh, nggak ada roti. Dia bisa bikin roti sampai banyak banget. Sisanya 12 keranjang. Tapi loh kok sempet loh Tuhan Yesus itu loh kok sempet ya. Dia melihat sisa 12 keranjang dan berkata,
Ini dalam beberapa hari saya katakan sebagai contoh yang harus diingat terus oleh para orang percaya untuk belajar. Yesus bukan Yesus yang sembarangan. Roti aja dipikirkan. Kumpulkanlah sisa-sisanya itu, jangan sampai ada yang terbuang. Apa Yesus mau makan roti yang 12 keranjang sisanya? Anda, dia ingin supaya barang itu tidak terbuang, harus dibagikan. Maksudnya seperti itu toh. Sebab kalau tidak punya kelaparan, kalau sudah dikasih Tuhan ada di situ, dibuang-buang. Nah, inilah orang fasik, tidak ngerti saya. Maka sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Daud seolah-olah berkata, lah percuma ya, semua seperti itu tidak mau tahu. Saya sendiri suruh tahu, akhirnya saya capek. Itu kalau bahasa sehari-hari. Tapi apa yang dialami Daud? Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau dia sudah tidak mau ikut-ikut lah, tak diem, sudahlah, mau apa. Tidak usah ikut-ikut, tapi kena tulah dia. Aneh toh. Nah, sedangkan yang lain rusak tidak apa-apa, dibiarkan Tuhan. Karena apa? Jawabannya fasik. Tapi ketika dia mengatakan, nek gitu aku sia-sia. Kenapa? Semua aja berbuat fasik kok aku suruh belajar yang benar, yang baik. Tapi ketika Daud melakukan semuanya itu, apa yang diteriakannya, aku kena tulah, aku sakit. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Maksudnya Daud seperti ini, ayat yang ke-13. Percuma saya mau jadi benar, mau rajin, saya mau belajar musik, saya sudah gitar dengan tekun, percuma waktu, karena tidak ada artinya lah. Semua orang itu ya seperti itu, kita tidak bisa bersatu. Pak Du mengingatkan saya, jangan Oma, kita ini harus dekat dengan Tuhan. Tidak, percuma dekat dengan Tuhan, kita sendiri yang bekerja. Karena ada anak Tuhan yang bilang gini, ngapain kamu bantu-bantu Natal itu? Tidak usah perlu bantu-bantu. Ngapain waktu kamu buang untuk buang-buang waktu? Saya mendengar sendiri, melihat sendiri itu, hati saya sedih. Karena kalau bisa saya juga bilang, ngapain toh saya masak nasi? Apa tuh? Kalau pembagian beras itu enggak ada loh yang nyuruh saya. Ngapain harus susah-susah ngirim ke Pancasari? Enggak usah, enggak ada yang merintahkan, dan saya bukan enggak dikasih bagian itu. Enggak usah susah. Sepertinya kalau ketika berpikir dan duduk sendiri seperti itu. Tapi saya seperti Daud mengatakan, seandainya aku berkata dan berpikir seperti itu dan saya jalani seperti itu, maka sesungguhnya aku sedang berkhianat pada Allah, berkhianat pada anak-anakmu. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagi mataku. Jadi kesulitan bagi setiap orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, tantangannya besar. Ngapa Pak Putu ngerekam saya? Nanti Pak Putu bisa bilang, berpikir gini, loh Oma tuh punya anak sendiri, kenapa gak mau suruh anaknya ngerekam? Kok saya suruh datang ke kedainya ngerekam begitu? Dia punya hak kebebasan untuk berpikir seperti itu. Tetapi hari ini dia mendengar tentang pelajaran ini. Ketika bermaksud untuk yang seperti itu, maka menjadi kesulitan. Akhirnya ayat 17, Daud membuat suatu keputusan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saya boleh berkata, dalam usia saya yang ke-70 tahun, saya melihat banyak tumpang tindih seperti apa yang dikeluarkan di dalam Mazmur 73.
Dan kadang-kadang saya juga punya perasaan pikiran seperti Daud. Ngapa aku susah-susah, sia-sia, percuma, orang yang tidak mengerti. Tetapi seandainya aku lakukan pikiran itu, kemudian aku tidak melakukan apa yang disukai Allah, maka aku sedang membuat permusuhan dengan Allah, atau sedang melakukan pengkhianatan kepada Allah, seperti ayat yang ke-15. Maka aku juga belajar di dalam Mazmur yang pasal 17 ini, dari ayat 17 ini, pasal 73, yaitu sampai aku masuk ke dalam rumah kudus Allah dan memperhatikan. Dan saya sudah terus dalam hidup saya, usia 70 tahun tidak pernah meninggalkan gereja, kecuali pandemi ini dilarang, saya juga ikut mentaatinya. Kemudian ketika saya melihat, memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ada banyak contoh dalam kehidupan saya mengenal Allah selama 49 tahun. Ada yang berjatuhan bangkit, jatuh bangkit. Tapi saya tidak sedikit melihat orang yang meluncur ke dunia orang mati, yang sia-sia, yang tidak dapat menikmati kebenaran Allah, firman Allah, dan apa yang ada dalam hidup kita sebagai manusia. Banyak saya jumpai orang seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tetapi saya pikir jika saudara teliti dan hidup lama seperti saya, saudara akan tahu betapa banyaknya orang-orang yang berjatuhan. Kemudian betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Orang fasik, orang yang tidak pernah memegang kebenaran Allah, ketika dia jatuh, mau bangun lagi, sulit sekali untuk bangun, membuktikan. Sebab Daud sudah memberikan dalam ayat yang ke-13, 14, 15. Daud melihat sebetulnya secara manusianya dia tidak tahan, tapi ketika dia berdiam diri maka dia kena tulah seperti orang yang meledak-ledak, yang kesakitan, yang tidak bisa bilang apa, sampai dia akhirnya tetap bergiat masuk rumah Allah. Bukan meninggalkan loh, bukan meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Tetap aja dia masuk dalam satu gereja. Ada fasik, ada jujur, ada benar. Tetapi tidak semua orang mengasihi Allah dengan benar. Siapa yang tahu yang jujur, yang benar? Tidak ada. Dan jangan pernah menjadi hakim. Saya pun tidak tahu, tetapi saya akan berkata, dalam pengalaman saya melihat banyak orang yang sebentar saja meluncur, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Maka ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi Daud akhirnya mengerti, orang yang seperti itu hilang, tidak menikmati apapun. Oh saudaraku, ketika hatiku merasa pahit, ayat 21, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, dua-dua aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ketika dia kesakitan dan kepahitan hatinya melihat keberhasilan orang fasik, mereka tumbuh dengan subur kelihatannya. Dan dia tadi mengatakan, aku tetap masuk ke dalam rumah Allah, duduk diam, dan ini coba, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Inilah ayat yang harus dipandai. Tadi dia rasanya seperti mau marah, tetapi ketika dia merasakan dalam kepahitan, dia tetap berada dalam naungan Tuhan dan diam di dekat Tuhan. Maka apa yang dia rasakan? Nasihatmu
Engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Maka 25 dia berkomitmen, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi ini ayat yang luar biasa. Daud benar-benar dapat tersentuh hatinya. Sentuhan Allah melalui firman, didikan Allah membuat dia siapa gerangan bagiku dan apa yang aku ingini di bumi ini. Dalam arti kata dia tidak menginginkan apapun dah. Apa yang mau dilihat oke lah. Tetapi bagi dia tinggal di rumah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan bimbingan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga ayat ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sudahkah saya dan saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berkomitmen sekalipun dagingku, atau masih sedang berpikir bergumul tentang COVID, tentang pekerjaan, tentang anak, tentang istri, rumah tangga, gereja, pelayanan gereja? Nah, semua masing-masing boleh menjawab. Tetapi dari pelajaran hari ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa jauh daripadamu akan binasa. Ingat ini, siapa jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Perhatian, ini berzina itu bukan seperti dibayangkan manusia dengan manusia. Berzina itu yaitu memakai firman Tuhan harusnya satu-satunya, tetapi digabungkan. Tidak dipakai firman Tuhan, dipakai nasihat orang lain, dipakai nasihat dukun, dipakai nasihat astrologi. Itu udah berzina. Maka tinggal 2 ayat. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab dia tahu daripada mula keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat, ayo coba tebak, ini penting, supaya dapat apa yang kau ambil dari seluruh cerita, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Menceritakan pekerjaannya itulah tugas para pemimpin-pemimpin yang tergabung dalam penginjilan. Bagaimana engkau membuat Injil Kristus itu dipahami, dimengerti seperti Daud. Aku suka duduk diam sampai penasihatku yaitu Allahku membuat aku menjadi mulia. Jadi itulah ayat terakhir yang sesungguhnya harus dapat diserap oleh para penginjil. Apakah engkau pemimpin penginjilan, Pak Riki, anak buahnya, Pak Martin, Pak Denny, dan juga Pak John yang di Pancasari? Saya tidak mengerti. Kalian mempunyai tugas menceritakan. Ini loh ayat penutupnya. Daud mempunyai tugas menceritakan pekerjaan Allah. Nah, bukan menceritakan juga hal-hal yang menjadi perbantah seperti ahli Taurat, orang Farisi. Kalau melihat Yesus melakukan pekerjaan, malah dia menginginkan sesuatu perbantahan hanya untuk menjebak. Jadi saudaraku, ingatlah, ini banyak pelajaran yang dapat diambil, yaitu supaya
Sebagai orang percaya, kita bisa mengetahui bahwa ada tugas dalam penginjilan, dalam timnya, dalam para bapak-bapak yang ada di dalam Monang Maning, Bedugul ataupun Batu Bulan, atau orang sekelilingmu, bagaimana engkau menceritakan tentang apa yang Tuhan inginkan. Daud tahu artinya bahwa Allah menginginkan pekerjaan Allah itu diceritakan dengan baik, terinci, menyatu, tidak menjadi perbantahan, tetapi makin hari makin diperbaiki, sehingga kita semua dapat merasakan kebenaran Allah yang sejati. Tuhan memberkati.